dunia. Pada awalnya, benua di planet bumi hanya satu, yaitu benua yang sangat besar bernama Gondwana. Rentetan gempa bumi sudah terjadi. Lalu, superbenua yang besar itu mulai terpecah. Ilmuwan yang menyebut benua itu sebagai Pangea. Benua yang super besar mulai pecah menjadi beberapa benua-benua besar. Lalu, sebagian terus bergerak menjauh menjadi beberapa pulau-pulau besar, dan semuanya bergerak terus menjauh dan terus menjauh, menjadi beberapa benua dan pulau-pulau seperti yang terlihat pada peta dunia sekarang. Di saat lempeng benua bergerak pada awalnya itu pasti menimbulkan gempa, dan terus berlanjut hingga saat kini, khusus di Indonesia. Pada tahun 20 juta tahun sebelum Masehi, zona tubrukan lempeng di Australia dengan lempeng Asia terkunci dan menyebabkan menunjangnya lempeng Australia di bawah lempeng Asia. Penunjaman atau subduction ini yang berlangsung hingga sekarang dan menyebabkan munculnya gunung-gunung api dan juga membentuk pegunungan bukit. Barisan di sebelah barat sepanjang pulau Sumatera dan juga sebelah selatan pulau Jawa. Kita mestinya tahu bahwa pergeseran lempeng-lempeng benua menyebabkan gempa selalu bergerak dan terus bergerak sejak planet bumi ini terbentuk hingga akhir hayatnya nanti. Jadi, bukannya mengharapkan ada gempa lagi di kemudian hari, namun itu adalah suatu kepastian. Manusia tak bisa mengelak suatu bencana, namun hanya tinggal bagaimana manusia dapat beradaptasi dan berusaha untuk menjauh dari pertemuan-pertemuan lempeng benua tersebut. Atau minimal untuk dapat mengetahui keilmuan mengenai dasar-dasar penanggulangan gempa bumi, ada lebih dari 200 patahan aktif di wilayah Indonesia. Bahwa wilayah Indonesia sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisi yang berada di pertemuan tiga lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Posisi Indonesia dikenal berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu daerah tapal kuda sepanjang 40.000 km yang sering kami mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Mungkin kalau kita melihat ke dunia, akan kelihatan bahwa Indonesia itu sangat merah sebagai tanda rawan gempa dan gunung meletus dibandingkan dengan wilayah yang lainnya di dunia. Patahan-patahan aktif di Indonesia, sejumlah besar aktif atau patahan aktif adalah patahan besar Sumatera yang membelah Aceh sampai Lampung. Sesar aktif di Jawa, Lembang, Yogyakarta, di utara Bali, Lombok, NTB, NTT, Sumbawa, di Sulawesi, Sorong, Membramo, di samping di Kalimantan. Untuk sesar yang berukuran besar, biasanya mereka merupakan hasil dari aksi gaya lempeng, tektonik atau berada di antara lempeng. Jika terjadi pergeseran yang cepat pada besar aktif, maka ini bisa menyebabkan gempa bumi. Berikut beberapa sesar aktif atau patahan aktif di Indonesia. Sesar Sumatera, Sesar Palu Koro, Sesar Sorong, Sesar Mentawai, Sesar Lembang, Sesar Kambing. 200 sesar lainnya. Di wilayah Indonesia ada sekitar 200 sesar atau patahan atau fault lainnya dan tak mungkin disebut satu persatu.
Di antara lain sesar Sumatera atau disebut sebagai sesar Semangka atau Sumatra Fault System (SFS) yang membentang sepanjang pulau. Ada pulau di selatannya yang membentang sejajar yaitu Sesai Mentawai, dan di selatannya barulah ada zona subduksi atau antara lempeng India, Australia, dan Eurasian. Seharusnya bisa diwaspadai dan diantisipasi mengingat besarnya potensi dan resiko gempa di Indonesia dan telah panjang catatan sejarahnya. Bukankah langkah pencegahan harus sudah diambil? Pemerintah mengatakan sebagai cara untuk mengantisipasi bencana alam ini telah dilakukan termasuk dengan menggunakan teknologi tinggi. Kita tak perlu takut. Justru Tuhan mengharapkan kita untuk banyak belajar bencana alam termasuk gempa agar kita dapat menjadi leaders dalam hal bencana gempa bumi di muka bumi. Lalu, ilmu yang kita dapatkan tersebut juga dapat kita disebarkan kepada wilayah lain bahkan ke negara lainnya. Selama ilmu tersebut selalu digunakan, maka yang menyebarkannya akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya. Semoga kita dapat lebih lagi dan belajar lebih baik lagi serta dapat mengambil manfaatnya. Asa Dua Dunia.